Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali, Bapak dan Ibu guru matematika, terkhusus Bapak dan Ibu yang sedang berjuang atau kita semua yang sedang berjuang dalam ujian PPPK. Semoga besok pada saat tes tahap yang kedua kita semua diberi kemudahan dan dapat lulus menjadi abdi negara dengan status PPPK. Amin. Untuk hari ini kita lanjutkan part yang ketiga, lanjutan dari yang kemarin. Untuk part yang satu atau part pertama dan part yang kedua nanti linknya akan saya taruh di deskripsi. Oke, soal berikutnya di part yang ketiga. Jika di dalam kotak terdapat 10 pasang kaos kaki dengan motif yang berbeda, dan jika diambil satu persatu secara acak, berapa kalikah minimal mengambil agar minimal didapatkan satu pasang motif yang sama? Maksudnya begini, soal ini ada di dalam kardus atau kotak, itu 10 pasang kaos kaki, yang artinya adalah 20 buah kaos kaki kanan dan kiri ya. Jika diambil satu persatu, maka berapa kalikah minimal mengambil? Minimal mengambil agar minimal satu pasang motif yang sama. Nah, di situ disediakan pilihan 5 kali, 7 kali, 10 kali, 11 kali, atau 20 kali. Kalau ini kemarin saya ngerjakannya cuma pakai penalaran, di mana ketika saya mengambil 5 kali, itu nanti bisa jadi itu nanti sama, tetapi bisa pula berbeda. Artinya tidak ada jaminannya. Kalau kita hanya ngambil 5 kali, pengambilan 1 sampai ke 5 boleh jadi nanti ada yang sama, tetapi juga boleh jadi berbeda. Artinya tidak mungkin, belum ada jaminannya. Pun demikian, jika saya mengambil 7 kali, masih mungkin ketujuhnya ini nanti berbeda semua warnanya atau motifnya, masih mungkin. Pun demikian saat kita mengerjakan atau mengambil 10 kali, masih dimungkinkan keseluruhannya bermotif berbeda. Kan bisa jadi ya, karena 10 itu nanti ketika saya ngambil 10-nya ternyata 10-10-nya berbeda. Itu bisa terjadi. Tetapi ketika saya sudah mengambil 10 kali dan hasilnya itu beda, lah otomatis pada pengambilan ke-11 saya pasti akan dapat satu yang sama, kan begitu ya. Saya pasti akan dapat satu pasang yang sama. Maksudnya begini, jika saya ngambil warna 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ke 10 ini ternyata kok beda semua, pengambilan 10 ini beda semua, maka pada pengambilan ke-11 pasti satu yang saya ambil di pengambilan ke-11 pasti akan cocok dengan salah satu ini. Artinya minimal saya harus mengambil 11 kali agar dapat jaminan bahwa saya punya satu pasang yang sama. Itu udah pasti satu pasang yang sama. Berarti di sini jawabannya adalah pengambilan yang 11 ya, itu minimal saya harus ngambil 11 kali agar dapat satu pasang yang sama. Seperti itu Bapak Ibu nggih. Ini nanti ketika saya lihat di FR yang lain, soal ini ternyata muncul, tetapi dalam variasi yang berbeda. Pengambilan minimal itu pola berpikirnya seperti itu nggih. Soal yang berikutnya ada di sini sebutannya barisan, kita sebut deret Fibonacci, di mana tidak ada aturannya di situ. Artinya bukanlah penambahan yang konstan, bukanlah pengurangan yang konstan, pun demikian bukan perkalian atau pembagian yang konstan. Nah, bagaimana di situ? Ketika ada deret 1, 2, 3, 6, 7, 14, 15, dan 30, silahkan di skip dulu atau di pause dulu videonya untuk Bapak Ibu mengerjakan seperti itu ya. Oke, setelah dikerjakan seperti ini Bapak Ibu. Ketika saya punya 1, 2, 3, yang lebih jelas di sini kan perkalian dikalikan 2 ya. Yang mana? Yang ini. Oh, ini kali 2.
di sini juga dikali 2. Oh, di sini juga dikalikan 2. Otomatis di sini pas kali 2. Nah, ini bagaimana? Oh, ini ditambah 1. Oh, ini ditambah 1. Oh, ini tambah 1. Nah, berarti di situ selain nanti harus dikalikan 2, step berikutnya ditambahkan dengan 1, begitu seterusnya. Berarti di sini setelah dikali 2, sini tak tambah 1 dulu menjadi 31 gitu ya. Setelah itu tak kalikan 2 menjadi 62. Nah, berarti dua bilangan setelah itu yaitu 31 dan 62. Polanya nanti dikalikan 2 ditambah 1 kali 2 tambah 1 dan seterusnya. Berarti ini kali 2 tambah 1, betul ya. Terus berikutnya ini berapa menit? Baru 6 menit. Oke, lanjut. Lingkaran kita punya 3e kuadrat ditambah 3y kuadrat min 18x min 6b akan sama dengan 0 itu berjari-jari 5. Tentukan persamaan lingkaran yang lain di mana pusatnya adalah 0, b dan berjari-jari b/2 alias setengah dari b. Untuk mengerjakan ini kita harus terlebih dahulu mengingat bahwa persamaan lingkaran itu yang berpusat pada A, B ya. Di situ A-nya nanti kita punya rumus umum yaitu gini. Y kuadrat ditambah Y kuadrat gitu ya. Plus AX ditambah BY gitu ditambah C akan sama dengan 0 gitu. Sehingga dari soal ketika rumus umumnya mengatakan Y kuadrat plus Y kuadrat, di mana soalnya adalah 3Y kuadrat tambah 3Y kuadrat, maka soal tersebut harus saya bagi dulu dengan 3Y kuadrat ditambah 3Y kuadrat min 8X min 6B sama dengan 0. Ini semuanya tak bagi 3. Sehingga saya punya Y kuadrat ditambah Y kuadrat min, oh maaf, ini 18 ya tadi ya, 18 dibagi 3 yaitu 6X gitu. Lalu 6B tak bagi 3 ketemu 2B akan sama saja dengan 0. Kita seperti itu. Lah Y-nya kemana kan gitu toh? Karena di sini ada BY sedangkan di sini nggak ada. Ya berarti kita tahu bahwa B-nya itu nanti hasilnya 0 kan gitu. Dimana sekarang kita harus ngerti dulu pusatnya di mana toh kan gitu. Oh, pusat dari persamaan lingkaran itu adalah siapa? A dibagi min 2 gitu ya. Terus B juga dibagi min 2 alias kalau di sini ketemunya A-nya min 6 berarti pusatnya adalah A per min 2 gitu. Terus B juga dibagi maaf ini min 2 ya. Nah gitu. Sehingga saya punya di situ A-nya min 6 ya. Min 6 ya dibagi min 2. Terus B-nya itu enggak ada alias 0 dibagi min 2. Sehingga saya punya pusatnya adalah 3,0. Nah, itu pusatnya adalah 3,0. Lalu pertanyaannya, jari-jarinya berapa? Jari-jarinya kan adalah B, 2. B per 2. Artinya kita harus cari dulu siapa itu B. Gitu ya. Dimana kita tahu pusatnya lingkaran yang ini, yang atas ini adalah 3,0. Kita cari dulu jari-jarinya. Jari-jari itu rumusnya adalah akar dari 1/4 A besar kuadrat ditambah 1/4 B besar kuadrat min C, dimana di situ nanti jari-jarinya 5 diketahui ya. Ini berjari-jari 5. Sehingga 1/4 dari A besar, berapa tadi A besarnya? Min 6 ya. Min 6 dikuadratkan ditambah 1/4 dari B besarnya 0 kuadrat dikurangi C. C-nya adalah itu 6B atau negatif 6B. Sehingga ketemu negatif jadi tambah ya. Ketemu 2B. Nah, di sini nanti dia bilang jari-jarinya sama dengan 5. Berarti kan saya punya di sini nanti boleh dihitung dulu sehingga saya punya jari-jarinya 5 gitu ya.
dari soal yang awal tadi 5. Sehingga akar boleh tak kuadratkan, sehingga saya hanya mempunyai 1/4 dikalikan 36 ditambah 0 gitu ya, tambah 2B juga, sini 5 kuadrat, sehingga ini jadi 9 gitu. Ditambah 2B akan sama saja 25, sehingga 2B nya akan sama saja berapa itu, bukan 25 kurang 9, ketemunya 18, kan seperti itu. 25 kurang, sorry, ketemunya 25 tak kurang 9 itu 16, sehingga B nya akan ketemu 8, begitu ya. 2B akan ketemu 16, B nya ketemu 8. Sudah selesai di sini, tak kecilkan lagi. Oke. B nya adalah 8 ketemunya. Berarti lingkaran baru, lingkaran baru itu pusatnya di 0,B, berarti pusatnya di 0,8 gitu. Jari-jarinya B/2, berarti jari-jarinya adalah 8 bagi 2, yaitu 4. Nah, berarti kita sudah mengetahui apa toh yang dibutuhkan. Ternyata B tadi 8, sehingga pusatnya 0,8 dan jari-jarinya adalah 8 bagi 2, 4. Nah, bagaimana ini persamaannya, kan gitu toh. Persamaan lingkaran, pusatnya apa B? Lingkaran dengan pusat A, B. Nah, di situ kita bisa X min A dikuadratkan ditambah Y min B dikuadratkan sama dengan R kuadrat. Nah, begitu. Tak besarkan lagi. X min A berarti kan ketemu X min A nya tadi 0 ya, karena pusatnya adalah 0,8, berarti 0 kuadrat ditambah Y dikurangi B nya tadi 8 kuadrat akan sama dengan R kuadrat. Ya, 4 kuadrat, gitu aja. X kuadrat ditambah Y min 8 kuadrat, atau Y min 8 dikuadratkan itu Y kuadrat min berapa itu, 2 kali 8 16 ya, 16Y ditambahkan dengan 64 dikurangkan dengan 16 sama dengan 0, 0. Nah gitu, sehingga kita punya X kuadrat ditambah Y kuadrat min 16Y. Nah itu 64 yang tak kurangkan dengan 16, 14, 6, 8, 8, 5, ditambah 48 sama dengan 0. Nah, itulah persamaan lingkaran yang baru, di mana pusatnya adalah 0,B dan berjari-jari B/2. Oke, lanjut. Nah, kalau soal ini kemarin cuma ada gambar gitu ya, gambar di mana contohnya gini aja lah, anggaplah ada suatu kurva gini, persamaan kuadrat gitu ya, dengan satu garis lurus, anggaplah garis lurusnya ini. Nah gitu. Nah, luasnya ini bagaimana, cuma gitu. Bagaimana cara mengetahui luasnya? Berarti di sini saya punya, anggaplah kurva persamaan kuadratnya ini adalah A dan garis lurus liniernya ini adalah B. Berarti bagaimana mencarinya? Ya berarti kemarin kita ngerti bahwa luasnya adalah integral dari siapa itu? Dari yang atas, yaitu A yang dikurangkan dengan B. Berarti di sini dx, karena berjalan di sepanjang x pengintegralnya, kan gitu ya. Berarti integral dari yang atas dikurangi yang bawah, kan gitu. Nanti ini dx karena ini berjalan dari x1 sampai x2, kan seperti itu nggih. Lalu ketika nanti ada contoh soal yang lain, anggaplah begini, misal gini dengan satu garis, anggaplah sembunyi gitu ya. Berarti ini nanti luasnya nanti adalah kanan, ini integral yang kanan ya, dikurangi dengan kiri. Jadi nanti gini luasnya ini, sehingga luasnya adalah
integral yang berjalan dari Y1 sampai Y2 dari yang kanan itu dikurangi yang kiri dy. Nah, itu jika kanan dikurangi kiri. Kebetulan soal yang kemarin saya keluarnya yang atas dikurangi yang bawah, yang seperti ini. Oke, berikutnya berapa menit nih? 15. Oke. Dari pelemparan dua buah dadu, peluang muncul paling besar adalah pelemparan dua buah dadu yang berjumlah berapa? Gitu. Ada pilihannya kemarin 5, 6, 7, 8. Ya kita cari saja kombinasinya ya. 5 itu kan ya 1, 4, 2, 3, boleh jadi nanti 3, 2, terakhir adalah 4,1. Artinya nanti penjumlahannya kan itu, sehingga di sini ada kemungkinannya N5 itu ada 4 kan gitu. Terus yang 6 berarti 1, 5, 2, 4, terus 3, 3, 4, 2, dan yang terakhir nanti 5, 1, sehingga N6 kita punya 5. N7 berarti 1,6 ya. Oke. Terus 2,5, 3,4, 4,3, terus kita punya lagi 5,2, dan terakhir 6,1, sehingga N7 itu nanti ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Terus terakhir N8, karena N8 jumlah nggak mungkin untuk 1 ya, berarti di startnya dari 2, 26, terus 3,5, terus 4,4 gitu ya, terus 5,3, dan yang terakhir 6,2, sehingga N untuk 8 ini ada 5. Sehingga kemarin jawabannya 2 buah pelemparan dadu, peluang muncul paling besar ya jumlah 7 itu paling besar, karena mempunyai peluang 6/36, itu paling besar ya, alias 1/6. Peluangnya berapa ya? 6/36 alias 1/6 kan begitu. Oke, berikutnya sudah habis. Kembali lagi besok di part yang keempat. Sekali lagi doa kita bersama agar kita nanti bisa lulus PPPK dengan baik. Ada kurangnya mohon maaf, dan tampilannya juga masih sangat sederhana. Saya mohon maaf, semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.